Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya adik-adik semuanya. Dalam pembahasan video kali ini kakak coba akan melanjutkan membahas paket 7 yang dimana di sini latihan soal ya. Soal TPS kuantitatif untuk persiapan SNBT UTBK. Nah, di sini nomor 12 ya. Untuk nomor sebelumnya adik-adik bisa cek di deskripsi video saya. Ya, untuk lebih lengkapnya juga bisa ada juga lihat paket sebelumnya ya, paket-paket sebelumnya ya yang ada di deskripsi video saya. Langsung saja kita bahas suatu balok dengan ukuran panjang P, lebar L dan tinggi T. Jika lebarnya diperbesar 25% dan panjangnya diperkecil 12%, sedangkan tingginya tetap. Volume terakhir balok adalah di sini cara membahas soal ini begini. Dari volume balok pertama anggaplah V1 ya, yaitu kan volumenya P1 ya, panjang kali lebar kali tinggi kan. Oke. Diketahui di soal itu kan katanya lebarnya diperbesar, berarti anggaplah L2 itu kan diperbesar 25% ya. Otomatis L lebar pertamanya ditambahkan lagi dengan 25% dari lebar ke pertama juga kan. Nah, kalau di jumlah ini adik-adik itu menjadi 125% L1. Dari mana 125? Itu kan 100/100 ini ya. Atau 100%. Ya, 100% ditambah 25% itu kan 125. Nah, kemudian panjangnya lagi, panjang kedua, katanya diperkecil 12%. Oke, berarti ini panjang pertama harus kita perkecil, dikurangi 12%. Berarti 12/100 sebenarnya ya. Tapi saya pakai begini saja. Nah, ini kan 100% ya adik-adik. Kemudian kita kurangi dengan 12%. Sisanya adalah, kalau di jumlah ini adik-adik ya, dioperasikan, dikurang ya. Ini 88% P1. Nah, sedangkan tinggi T2-nya itu dia tinggi T1 itu sendiri. Nah, sekarang kita hitung volumenya ya. Katanya volume terakhir balok. Berarti volume V2 itu sama dengan ya P2 kali L2 kali T2. Berarti 125% P ya. Atau saya pakai begini saja, sebenarnya sama ya. Mana itu 88% P1 dikali dengan 125% L1 baru dikali lagi dengan tingginya. Oke, tingginya T1 ya. Nah, sekarang kita hitung 88% dikali dengan 125 itu sekitar 110 ya. Ini ada dia dikali sekitar 88 kali 125 itu sekitar 11.000 ya. 11.000. Oke, tapi kan dibagi lagi dengan ini kan per 100. Ini juga kan 100. Oke. Baru dikali dengan ya P1, L1, T1. Ini kan volume pertama kan. Berarti coret 0,3 ya. Ini 3. Oh iya, kita kan mau jadikan 100 atau persen. Saya ambil 2%-nya ya. Berarti 110% ya dari volume pertama. Berarti jawabannya ini adalah bravo ya. Semoga bisa dipahami ya adik-adik. Kita lanjut nomor 13. Pak Budi membeli sebuah motor bekas dengan harga Rp4.500.000. Rp500.000 ya. Setelah diperbaiki, dijual kembali dengan keuntungan 6%. Pak Budi membeli lagi motor bekas seharga Rp6.500.000, kemudian menjualnya kembali. Setelah dihitung, total keuntungan penjualan dua motor 8%. Keuntungan penjualan motor kedua adalah, caranya bagaimana?
begini. Untuk untung total, jadi saya tulis dulu ya, untung total, persen ya, karena tidak diketahui untung total ya. Persen untung total itu dia 8%. Oke, sedangkan besar untung total ya, besar untung total tentunya di sini 8% dibagi, bukan dibagi ya, 8/100 ya, dikalikan dengan jumlahkan modalnya itu ya. Oke, dijumlahkan. Ini modalnya 11 juta. Nah, sekarang kalau kita hitung ini dapat berapa besar untung totalnya? 880.000 kan? Oke. Nah, sekarang kita cari untuk persen untung pertama. Diketahui untuk persen untung pertama katanya 6%. Nah, sedangkan besar untung pertama berarti 6/100 dikalikan dengan 4.500.000. Oke, coret 02 berarti 6 kali 45 nanti tambahkan 03 ya. Ini kalau nggak salah 270.000. Oke. Nah, ini untuk besar untung pertama. Oke. Nah, sekarang untuk untung kedua atau besar untung kedua itu kan 880 ya, dikurangi dengan 80.000 dikurangi dengan 270.000. Nah, kita hitung berapa ini, sekitar 500 ya, 600. Ini diperoleh 610.000. Oke. Nah, untuk persen untung kedua berarti besar untungnya itu 610.000 ya, dibagi dengan modalnya tadi. Mana untuk modalnya dia tuh 6.500.000. Baru dikali dengan 100%. Oke, langsung saja berapa hasilnya. Coret 0 ada berapa ya? 4 ini, 1 ini. Berarti 610 dibagi 65%. Oke, dapat berapa ya? Ayo dibagi ya. Setelah hasil pembagiannya ini kalau ada dibagi diperoleh 9,38 sekian persen. Nah, kita ambil saja jawabannya adalah error ya. Oke, semoga bisa dipahami ya adik-adik. Jangan lupa like-nya, komentar, dan subscribe-nya ya adik-adik ya. Kita lanjut nomor 14. Oke, saya lanjut. Operasi kotak pagar, kotak kali, ini saya baca saja kotak kali ya, semacam simbol ini adik-adik ya. Pada himpunan, ini himpunan harusnya, bilangan bulat didefinisikan dengan aturan A kotak kali B sama dengan A kali B ditambah B kurang 2A. Jika 3 ya kotak kali P kotak kali 3 sama dengan 14, maka nilai A sama dengan titik-titik-titik. Nah, caranya bagaimana? Tentunya kita cari dulu yang ini ya. Cari dulu yang ini. Atau ditentukan dulu nilai P-nya ini. Nah, berarti P, oke, kotak kali 3, oke, 3 sama dengan, sesuai dengan aturan ini kan. Oke, sesuai ya, berarti A kali B, berarti P-nya, berarti ini langsung saja 3P ya. Ditambah dengan B, B-nya adalah 3. Dikurangi dengan 2 kali P. Ya, karena A-nya P ya, 2 kali P. Berarti 3P kurang 2P, P ya, berarti P tambah 3. Nah, dari sini kita hitung lagi. 3 kotak P lagi ya.
Oke, sekarang kita hitung. Ini kan P bintang 3 didapat ya. Kotak kali. Nah, sekarang kita cari lagi 3 sesuai ini lagi. Ya, kita ambil lagi yang ini kan. 3 kotak kali dengan P tambah 3. Ini kan nilainya berapa, Dede? 14 kan? Nah, sekarang saya hitung ini adalah A-nya, ini adalah B-nya. Oke. Berarti A kali B kan berarti 3 dalam kurung P ditambah 3 ditambah dengan B, B-nya lagi P tambah 3. Baru dikurangi dengan 2 kali A, 2 kali 3. Ini hasilnya 14. Saya kali masuk 3P ditambah 3 ya, ditambah P kurang 3 dikurang 6 minus 3 sama dengan 14. Nah, sekarang P-nya ada berapa? Ada 4 ya. Jadi 4P ya. Ini kali masuk harusnya 9 di sini ya, Dedek. Maaf. Karena kali masuk ya. Berarti 3P 4P tambah 6. Ya, sama dengan 14. Oke, 4P sama dengan 8. Maka P-nya didapat 2 ya. Oke, jawabannya adalah alfa ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, saya lanjut lagi satu nomor lagi. Silakan standby terus di channel saya, Dede ya. Oke, Dede, kita lanjut nomor terakhir, nomor 15 untuk pembahasan video kali ini. Akar-akar persamaan kuadrat S kuadrat kurang S kurang 1 sama dengan 0 adalah A dan B ya. Dengan A lebih besar B. Nilai dari A pangkat 5 kurang B pangkat 5 sama dengan titik-titik. Oke, cara jawabnya bagaimana? Begini. Dari A pangkat 5 kurang B pangkat 5 itu bisa diuraikan, atau saya ganti dulu begini. Dari soal ya, S kuadrat dikurang S dikurang 1 ya, sama dengan 0. Ini bisa diambil ya, S kuadrat itu sama dengan S ditambah 1. Nah, di mana akarnya kan adalah A ya, di mana A ini saya ganti jadinya A kuadrat itu sama dengan A tambah 1. Begitu pula si B-nya ya. Oke, dari A pangkat 2 ini saya kalikan dengan A ya, kedua ruas dikalikan dengan A, maka diperoleh A pangkat 3 sama dengan ya, A pangkat 2 ditambah A. A pangkat 2-nya saya ganti lagi dengan A tambah 1. Ditambah lagi dengan A. Ini jadinya 2A tambah 1. Oke, ini adalah A pangkat 3. Kemudian saya kalikan lagi ya dengan A pangkat 2 ini, jadinya begini. A pangkat 2 dikali dengan A pangkat 3 ya, berarti A ditambah 1 dikalikan dengan 2A tambah 1. Ini kan menjadi A pangkat 5 kan, adik-adik ya, yang ini. Ya, jadinya 2A pangkat 2 ditambah dengan 3A, ya, ditambah dengan 1. Kalau dijabarkan, tapi saya ganti lagi ini A pangkat 2 dengan A ditambah 1. Baru ditambah lagi 3A, ya, ditambah lagi dengan 1 ya. Nah, sekarang kita hitung. Berapa dapat? A pangkat 5 ya, pangkat 5 sama dengan 2A dengan 3A dapat 5A ya, ditambah kali masuk ini 2 dengan 1 diperoleh 2 tambah 1 3. Oke, begitu pula kalau si B ya, kalau B akarnya B pangkat 5 berarti 5B tambah 3 juga ya. Nah, sekarang kita kurangi. Nah, kan pertanyaannya A pangkat 5 kurang B pangkat 5 ya. Jadinya A pangkat 5 dikurangi B pangkat 5 sama dengan ya 5 dalam kurung A kurang B ya, ditambah. Oke, bukan ditambah ya, tidak ada. Oke, kan 3 kurang 3 kan 0 ya adik-adik. 0 ya. Oke. Berarti tambah 0 ya. Nah, dari sini hasilnya A kurang B saja. Kita hitung coba. A kurang B ya. Kalau begitu A kurang B itu dengan rumusnya akar D dibagi dengan A.
A-nya kan 1 ya, berarti tinggal dicari akar D saja ya, yaitu akar B kuadrat dikurang 4AC. Oke, hasilnya berapa? Akar B-nya adalah min 1, berarti 1 ditambah 4 kali 1, 4. Berarti akar 5 ya. Nah, 5 dikali akar 5, berarti 5 akar 5 ya. Oke, kalau kita cek ini sebenarnya jawabannya delta ya, karena ada sedikit kesalahan di sini. Ya, sebenarnya tidak ada ini 6. Ya, mohon maaf ya. Jawaban yang tepat itu adalah 5 akar 5 ya, delta. Mungkin sampai di sini pembelajaran atau pembahasan video kita kali ini. Ya, jangan lupa standby terus di channel saya adik-adik ya. Ya, saya akhiri ya. Jangan lupa subscribe juga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.